Perkenalkan, nama saya Wadatul Jana dengan NIM 2006062. Saya akan menjelaskan tentang bab 2 penyajian data. Penyajian data adalah pengaturan atau penyusunan atau penggambaran data yang telah dikumpulkan baik dari populasi maupun dari sampel untuk keperluan pembuatan laporan atau untuk dianalisis agar mudah dipahami. Terdapat dua cara untuk menyajikan data. Yang pertama yaitu dengan cara tabel dan yang kedua dengan cara grafik. Selanjutnya, tujuan dari penyajian data untuk menyajikan data mentah yang diperoleh dari populasi atau sampel menjadi data yang tertata dengan baik sehingga bermakna informasi bagi pengambilan keputusan manajerial. Contoh-contoh perlunya penyajian data adalah melihat prospek saham-saham sebelum melakukan investasi di pasar modal. Yang kedua, melihat informasi daftar harga-harga sebelum membeli mobil. Yang ketiga, memudahkan dalam membuat analisis dan data. Yang keempat, memudahkan dalam membuat keputusan. Langkah-langkah dalam statistik deskriptif. Yang pertama, memahami masalah dan jawaban yang diperlukan. Yang kedua, mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah dan tujuan. Yang ketiga, menata data mentah ke dalam distribusi frekuensi. Yang keempat, menyajikan data distribusi secara grafik. Yang kelima, menarik kesimpulan mengenai permasalahan. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian deskriptif dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan mensintetiskan semua jawaban tersebut dalam satu kesimpulan yang merangkum permasalahan penelitian secara keseluruhan. Selanjutnya, penyajian data bagian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi yaitu adalah pengumpulan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori. Distribusi frekuensi. Langkah-langkahnya adalah: yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, mengurutkan data dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Yang ketiga, membuat kategori kelas. Yang keempat, membuat interval kelas. Yang kelima, melakukan perhitungan atau pentuturan setiap kelasnya. Contoh distribusi frekuensi saham di B. Distribusi frekuensi relatif. Definisinya adalah frekuensi relatif adalah frekuensi yang setiap kelasnya dibandingkan dengan frekuensi totalnya. Yang kedua, penyajian data dengan grafik. Penyajian data adalah membuat distribusi frekuensi dalam bentuk sajian gambar, baik grafik poligon, histogram, atau OGIF. Ada beberapa istilah penting dalam penyajian data. Yang pertama, batas kelas, yaitu nilai terendah dan nilai tertinggi pada suatu kelas. Yang kedua, nilai tengah kelas atau median, nilai yang letaknya di tengah kelas. Yang ketiga, nilai tepi kelas, nilai batas antar kelas atau border yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Selanjutnya, frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah penjumlahan frekuensi pada setiap kelas, baik meningkat atau menurun. Ini adalah contoh distribusi frekuensi. Nilai tengah kelas adalah nilai yang letaknya di tengah-tengah kelas atau disebut juga dengan median. Nilai tepi kelas adalah nilai yang memisahkan antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Frekuensi kumulatif adalah frekuensi pada setiap kelas, baik meningkat
kurang dari, atau menurun lebih dari. Selanjutnya, bagian statistik deskriptif penyajian data, yaitu penyajian data dengan Microsoft Excel. Yang pertama, histogram. Histogram adalah grafik yang berbentuk balok di mana sumbu horizontal X adalah tepi kelas dan sumbu vertikal Y adalah frekuensi setiap kelas. Selanjutnya, poligon. Poligon adalah grafik berbentuk garis yang menghubungkan antara nilai tengah dengan kelas dengan jumlah frekuensi pada setiap kelas. Yang selanjutnya, kurva Ogive. Kurva Ogive adalah diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Ini adalah contoh dari kurva Ogive. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.